Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi tidak boleh menjualnya, menjual kulit bagi orang yang berkurban. Gitu, Kemudian yang ketiga, orang yang melakukan haji tamattu dan dia tidak membayar dam. Dam itu wajib dibayar untuk haji tamattu. Orang yang melakukan haji tamattu tidak membayar dam, maka dia berhutang. Dia berhutang dan dia wajib membayar hutangnya. Kalau dia mati dalam keadaan tidak membayarkan tersebut, maka dia mati dalam keadaan berhutang. Orang yang mati dalam keadaan berhutang, kita tahu semuanya bagaimana ibadahnya tidak akan melampaui telinganya dalam sebagian riwayat. Maksud tidak melampaui telinga itu jangankan ke langit sana, ke telinga aja tidak lewat. Apa yang mau dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang ibu-ibu sekalian, para pemirsa yang dirahmati Allah, untuk membayar dam itu sarananya sudah sangat mudah sekali. Di Makkah ada Bang Rajihi di depan Masjidil Haram itu. Itu sudah bisa menerima dam kita dan mereka melaksanakannya, kewajiban kita sudah terbayarkan. Begitu. Baik. Nah, jadi baik, terima kasih Ustaz. Jadi jelas Bu ya. Jadi apa yang disampaikan Ustaz tadi, ternyata ketika kulit hewan itu orang yang berkurban menjualnya, maka tidaklah disebut orang tersebut berkurban, dan itu tidak boleh menjual kulit hewan kurban bagi orang yang berkurban. Ingat Bu ya, bagi orang yang berkurban. Jadi kalau setelah diberikan kepada orang lain dan orang lain menjualnya, maka itu sudah menjadi haknya gitu Ustaz ya. Nah, gitu. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang ada di studio dan juga mungkin yang menjadi pertanyaan juga bagi kita, banyak fenomena terjadi di masyarakat kita seperti ini Ustaz. Panitia korban kadang-kadang membagikan hewan korban banyak kepada panitianya lagi gitu Ustaz. Karena banyak daging korban itu kepada panitianya daripada ke orang yang berhak menerimanya Ustaz. Tapi tahan dulu Ustaz. Ya, nanti kita lanjutkan. Ya, marilah kita dengarkan lantunan dari grup Rabbana Majid Asy-Syakirin. Sholawat salam Muhammad kekasih Tuhan.
Shinsei Hong Kong ada untuk mengobati berbagai macam penyakit kronis Anda. Hasil pengobatan sangat spesial dengan menggunakan resep berharga berkhasiat dan dapat dengan cepat membasmi akar penyakit. Mengapa memilih berobat ke Shinsei Hong Kong? Cepat, tepat, profesional, dan terjamin. Ahli dalam mengobati berbagai macam penyakit seperti penyakit kanker, penyakit rinitis atau radang hidung, asma, penyakit ginjal, impotensi dan ejakulasi dini, penyakit prostat, penyakit infertilitas laki-laki dan perempuan, kelumpuhan, penyakit jantung, rematik, wasir, diabetes, dan penyakit yang susah diobati lainnya. Semakin dini Anda berobat, maka semakin besar peluangnya. Kesehatan Anda adalah prioritas kami. Setelah sukses menjadi tuan rumah cabang olahraga balap sepeda pada PON 18 Provinsi Riau tahun 2012 yang lalu, kini Kabupaten Siak akan mengadakan event akbar bertaraf internasional, yakni Tour de Siak 2013 yang akan dilaksanakan tanggal 13 sampai 15 September 2013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tour de Siak 2013 sebagai ajang meningkatkan prestasi olahraga balap sepeda tanah air bagi Kabupaten Siak adalah sebagai peluang promosi daerah dan merangka meningkatkan ekonomi masyarakat. Rebut trofi Bupati Siak dan hadiah uang tunai dengan total 380 juta rupiah. Rahmati Allah Ta'ala. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Penyejuk Kalbu Damai di Hati. Masih semangat Bu ya? Alhamdulillah. Baik, tadi kita terhenti Ustaz dalam pembahasan tentang pembagian hewan kurban gitu Ustaz ya. Kadang-kadang banyak juga di antara kita di masyarakat kita terjadi hewan kurban itu dibagikan banyaknya ke panitia, bukan ke mustahik gitu Ustaz. Kemudian juga yang pertanyaan pertama tadi Ustaz, bagaimana kalau yang menjual kulit tadi bukan orang yang berkurban tapi panitianya gitu Ustaz. Jadi bagaimana? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah kita katakan bahwa haram hukumnya orang yang berkurban menjual kulit atau bagian tubuh dari hewan kurbannya. Itu tidak dibenarkan. Jadi bukan hanya kulit saja. Tanduk pun kalau dijual juga tidak dibenarkan. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana kalau yang menjual itu adalah panitianya. Para pemirsa rahmati Allah, ibu-ibu di studio yang saya hormati, kita harus memahami hakikat panitia. Panitia tidak lebih daripada sekedar wakil dari orang yang berkurban. Jadi salah atau tidak benar anggapan yang mengatakan kalau panitia itu amilnya kurban. Seperti amil zakat yang ada bagian tertentunya, tidak. Tidak ada istilah amil kurban. Panitia hanya wakil yang ditunjuk oleh peserta kurban untuk melaksanakan kurbannya, menyembelih kurbannya dan membagikannya.
ketika panitia menjual kulit kurban maka hukumnya haram dan dia tidak berhak untuk menjualnya. Kalau dapat dari harta tersebut lalu dimakannya, harta yang dimakan itu haram. Dan kalau orang yang menerima jualan itu tahu bahwa itu belum diberikan kepada siapa-siapa, masih pemilik kurban, diterimanya juga, orang yang menerima itu pun hukumnya haram. Melakukan transaksi-transaksi seperti itu. Jadi jalan keluarnya para pemirsa sekalian, orang pemilik kurban, kalaupun orang ini tidak ahli dia mengolah kulit tadi, maka berikanlah kulit itu kepada orang yang berhak atau mau menerimanya, kepada fakir miskin yang membutuhkan. Nanti panitia silakan datang atau panggil penerima kulit tadi, katakan kepada mereka bahwa kami siap membantu menjualkan, karena kulit tadi sudah menjadi hak fakir dan miskin, bukan lagi pemilik kurban. Itu mungkin salah satu solusi yang dapat kita laksanakan. Tapi kalau panitia langsung menjualnya, maka itu tidak dibenarkan. Itu yang pertama. Kemudian banyak juga masyarakat kita mengatakan ini kulitnya upah untuk panitia. Memberikan upah kepada panitia dari bagian daging kurban atau hewan kurban juga tidak dibenarkan. Tidak boleh. Tidak boleh mengambil upah dari hewan kurban gitu. Baik, Ustaz. Jadi jelas sekali Bu ya, tidak boleh menjual, panitia tidak ada hak untuk menjual kulit ataupun daging kurban tersebut. Jadi mungkin ada pertanyaan lain dari ibu-ibu jamaah dari Masjid Syakirin. Ada Bu? Ya, silakan Bu, silakan sebutkan nama dan alamatnya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hajah Wagiati dari Masjid Asyakirin RW 8 Tanggerang Tengah. Yang ingin kami tanyakan Pak Ustadz, ini kami nih ibu-ibu nih kan banyak. Kami berhutang. Nah, sementara kami juga kepengen berkorban. Mana yang kami dulukan nih Pak Ustadz? Bayar hutang dulu atau kami korban dulu? Nah, gitu Pak Ustadz ya. Sekian Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hajar Rodiati. Yang pertanyaannya mungkin sudah banyak terjadi di daerah kita Bu ya, di kampung-kampung kita, dan ibu-ibu juga. Kita mempunyai utang, mungkin kredit Honda masih beberapa bulan lagi atau tahun lagi gitu ya. Dan juga kita ingin berkurban gitu. Nah, jadi bagaimana hukumnya? Mana yang kita dulukan gitu Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum asal dari apakah boleh orang yang berhutang berkurban atau hutang ini mengganggu kurban atau bagaimana? Secara umum para pemirsa sekalian, orang yang berhutang atau berhutang untuk berkurban itu dibenarkan. Boleh. Itu hukum asalnya. Tapi ketika hutang kita ini wajib atau jatuh tenggat waktunya, atau orang yang berpiutang sudah sangat membutuhkan sekali, dan kita juga punya kemauan untuk berkurban di satu sisinya, maka kita dahulukanlah membayar hutang kita. Jangan kurban didahulukan. Karena itu hubungan kita dengan sama kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu insya Allah bisa dijaga dalam kasus seperti itu. Dan andai kata dia berhutang untuk berkurban, maka ada dua kemungkinan. Kalau dia melihat, seseorang ini melihat bahwa dengan mudah dia dapat membayar hutang tersebut, ini dia mau berkurban nih ibu-ibu, cuman duit tunai tidak ada di tangan, tapi kemauan kurbannya tinggi, berbeda dari yang tadi. Kalau pertanyaan Ibu Hajah tadi, yang saya maksudkan tadi, orang yang berpiutang betul-betul sudah membutuhkannya, atau ini tidak bisa ditunda lagi nih bayar hutangnya nih, maka wajib mendahulukan hutang kita. Tapi andai kata dia berhutang untuk berkurban, kalau hutang tersebut sanggup atau dengan mudah, atau dia melihat ke depannya ada yang akan menalanginya, maka dibenarkan berkurban walaupun dia berhutang. Gitu. Jadi jelas Bu ya apa tentang pertanyaan dari Ibu Hajar Rodiati tadi. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang ada di studio, mungkin ada pertanyaan lagi Bu, karena waktu kita masih ada dan nampaknya Ibu semangat gitu ya karena memang tema kita ini tema yang sangat penting bagi kita semuanya Bu. Mungkin ada pertanyaan lagi Bu? Ada? Silakan Bu, sebutkan nama dan tempatnya tinggalnya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama-sama dengan Ustadz dari Kelurahan Tanggerang Tengah RW 08 Masjid Asyakirin. Ya.
Ya, nama saya Ibu Nurbaya. Yang saya tanyakan Ustadz, bagaimana Ustadz, sedangkan kita mungkin dulunya kita belum diakikahkan, sedangkan kita ingin berkorban. Mana yang kita dulukan Ustadz, akikah atau korban? Karena dulunya mungkin orang tua kita mungkin kurang mampu Ustadz, dan juga kita belum akikah, jadi ingin juga kita berkorban. Jadi mana yang kita dulukan Ustadz, akikah atau korban? Mungkin itu saja ya Ustadz yang saya tanyakan, dan saya ucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Nurbaya. Pertanyaan sangat bagus sekali. Kadang kita ingin berkurban tapi kita teringat masa lalu kita, ternyata kita belum diakikah oleh kedua orang tua kita. Ini bagaimana fenomena Ustaz? Apakah kita dahulukan akikah atau kurban gitu Ustaz? Ya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa dirahmati Allah, tidak ada hubungannya antara tidak akikah dengan berkurban. Masyarakat kita menduga kalau tidak akikah tidak boleh kurban. Itu pendapat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Yang belum akikah silahkan berkurban. Nah, sekarang permasalahannya, kalau dia sudah dewasa, apakah mesti diakikahkan lagi? Akikah itu tuntutannya pada hari ke-7, ke-14, ke-21 pada hari-hari ganjil itu dalam sebagian riwayat. Dan itu menjadi tuntutan dari orang tua, bukan tuntutan kita. Ketika kita sudah besar dan kita punya kemampuan, belum diakikahkan dulu, apakah mesti diakikahkan? Yang pertama saya katakan tadi, tidak ada hubungan antara akikah dengan kurban. Yang belum akikah silakan berkurban. Tidak bisa memperlihatkan syiar akikah, ini syiar kurban kita. Nah, tentang apakah boleh mengakikahkan diri sendiri setelah dewasa, ulama tidak sependapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Karena tuntutan akikah bukan pada diri kita, tapi untuk orang tua kita yang semestinya mengakikahkan kita. Gitu. Jadi sekali lagi para pemirsa sekalian, tidak ada hubungan antara belum akikah dengan kurban. Tidak ada hubungannya. Silahkan berkurban walaupun belum diakikahkan. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menarik sekali tema yang kita bahas pada saat ini. Kalau kita ingin mengkaji, ternyata tema yang kita bahas ini tidak akan habis-habisnya kita kaji Bu ya. Ternyata sangat banyak sekali permasalahan yang ada di ibadah kurban ini, terutama di fenomena yang ada di masyarakat kita. Terakhir mungkin Ustaz, sebagai kesimpulan dari pembahasan ataupun tema kita pada kesempatan berbagai ini, Ustaz, silakan Ustaz. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ibadah kurban adalah ibadah yang memiliki syiar yang luar biasa sekali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala itu bahagian dari takwa hatinya, bukan takwa fisiknya, bukan takwa jawarih kata Allah, tapi takwa qulub. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk khususnya dalam ibadah kurban bagi orang-orang yang akan berkurban. Apabila kata Rasulullah, apabila kalian sudah melihat bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum ayudhhiya, dan ada di antara kalian yang ingin berkurban, falyumsik, maka hendaklah dia menahan kukunya dan rambutnya. Artinya orang yang ingin berkurban sudah masuk bulan Zulhijjah, maka jangan memotong rambut yang ada di tubuhnya dan jangan memotong kukunya. Nanti itu dipotong rambut tersebut atau kuku tersebut setelah kurban kita disembelih. Ini termasuk adab-adab dalam berkurban. Kendati pun ini tidak kena mengena dengan sah atau tidaknya, tapi ini adab. Siapa lagi yang akan menjaga adab Islam ini kalau bukan umat Islam itu sendiri? Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang berkurban dianjurkan untuk menyembelih kurbannya secara langsung. Sebagusnya orang yang berkurbanlah yang menyembelih kurbannya. Tapi ketika dia tidak mampu menyembelih, maka dia boleh mewakilkannya kepada orang lain. Umpamanya yang berkurban ini perempuan, dia tidak ahli menyembelih atau tidak pernah menyembelih seumur hidupnya, maka silakan diwakilkan kepada orang lain, dan sangat dianjurkan untuk menyaksikan sembelihannya. Jadi jangan diwakilkan nunggu di rumah, nunggu dagingnya saja umpamanya. Wakilkan datang ke tempat kurban itu. Masak bumbu di rumah. Yang ketiga, hakim, penguasa dianjurkan untuk berkurban dari Baitul Mal untuk umat Islam. Definisi hakim di sini kalau untuk provinsi ya Bapak Gubernur. Kalau untuk kabupaten, bupati.
maka pemimpin-pemimpin yang memegang tampuk kepemimpinan itu dianjurkan untuk berkurban untuk umat Islam. Karena Nabi Muhammad SAW beliau berkurban untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk umatnya, dan itu dari Baitul Mal. Nah, jadi kata Rasulullah ketika menyembelih, Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hadha minka wa ilaika, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ahli Muhammadin wa ummati Muhammadin. Itu doa yang kita baca ketika menyembelih kurban. Bismillahi Allahu Akbar, ya Allah, ini dari engkau, kembali kepada engkau, terimalah ini dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan umat Muhammad. Tempat menyembelih kurban yang paling bagus adalah di tempat kita melaksanakan sholat Aid, di tanah lapang yang disaksikan oleh orang banyak. Para pemirsa yang dirahmati Allah, adab-adab ini mestilah kita jaga. Karena betapa banyak orang yang mengabaikan adab-adab Islam, tapi sesungguhnya bukan karena tidak ingin, tapi tidak tahu. Nah, sekarang kita sudah mengetahui bagaimana semestinya. Tanggung jawab orang yang mengetahui adalah mengamalkannya. Kita tinggal mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Amin amin Allahumma amin. Baik, pemirsa TPRI Riau Kepri dimanapun Anda berada, dan juga ibu-ibu yang ada di studio, semoga apa yang disampaikan Ustaz tadi bermanfaat bagi kita, Bu ya. Kemudian kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz kita yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita bersama. Semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, juga bisa jadi pegangan bagi kita ke depannya ketika kita ingin melaksanakan ibadah kurban tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Masjid Asy-Syakirin dari Tangerang Tengah, dan juga ibu dari grup Romana yang suaranya luar biasa, Bu ya, yang menghibur kita. Juga semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mewakili seluruh kerabat kerja TPRI Riau Kepri, saya Muhammad Abrar, ucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian Anda, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sa